Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopadi NIM 46236 akan membacakan materi yang ketiga, yaitu pada masa kemerdekaan. Terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu dan sebagian masa depan dibentuk hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam Indonesia pada masa kini, itu sangat dipengaruhi masa lalunya. Islam Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagian kekuatan moral dan budaya Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real nyata di negeri ini. B. Sesudah kemerdekaan. 1. Pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja berdasarkan pengalaman melawan penjajah yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi seperti Budi Utomo tahun 1908, Taman Siswa tahun 1922, Syarikat Islam tahun 1911, Nahdlatul Ulama 1926, Muhammadiyah 1912, Partai Nasional Indonesia 1927, Partai Komunis Indonesia 1914. Menurut Diliar Nur, selain yang tersebut di atas, masih ada organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu, di antaranya Jamiat Khair 1905, Persyarikatan Ulama 1911, Persatuan Islam 1920, Partai Arab Indonesia 1934. Organisasi terbaru terpenting di kalangan organisasi tersebut di atas adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Ki Hajar Hashim Asy'ari. Masa pemerintahan Jepang ada tiga peranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum Muslim Indonesia, yaitu Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh Husein Jayaningrat pada 1 Oktober 1934. B. Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1934. Tujuan didirikannya adalah selain untuk memperkokohkan persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meninggalkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang. C. Hizbullah, Partai Allah atau Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. 2. Pasca kemerdekaan. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah TI atau TI yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Jawa Barat pada tahun 1949 dan sampai 1962, di Jawa Tengah pada tahun 1965, Sulawesi berakhir pada tahun 1965, di Kalimantan berakhir pada tahun 1963, dan di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957.